Ya, inilah hasilnya. Timnas Indonesia kembali kalah 3-1 dari Irak di laga perdananya. Saya pendukung STY dari awal dan saya tentu respect kepada Coach Sinteyong. Tetapi ada beberapa keputusan di pertandingan perdana ini yang bagi saya bikin kecewa lah gitu. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, permainan timnas Indonesia sebenarnya bisa dibilang cukup membaik dibandingkan dengan permainan timnas Indonesia saat pertama kali melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Walaupun memang hasil akhir kita kalah gitu kan, dua-duanya kita kalah. Tetapi dari segi permainan, timnas Indonesia bisa dibilang lebih rapih, terutama dalam defense. Kita harus akui kalau seperti biasanya, seperti pertemuan sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia, Irak mendominasi, Irak main kaki ke kaki, Irak menekan Indonesia, dan kita hanya dipaksa untuk terus-terusan bertahan. Tetapi cara bertahan timnas Indonesia lebih baik sekarang dibandingkan dengan cara bertahan timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia. Bahkan di permainan sekarang, timnas Indonesia bisa dibilang bisa menyerang lah, bahkan menciptakan satu gol kan, walaupun di kualifikasi juga kita menciptakan satu gol. Saya catat beberapa memang di menit ke-12 ada penyelamatan yang sangat ciamik bagi saya dari Elkan Bagot yang pernah dilakukan juga kurang lebih sama saat melawan Libya di laga uji coba, teman-teman. Nah, memang terjadi beberapa kesalahan, bukan kesalahan, mungkin miss di lini belakang, yang bagi saya sebenarnya kesalahan di lini belakang ini terjadi karena bisa dibilang sedikit frustasi. Frustasi kenapa? Karena permainan timnas Indonesia terus diserang ketika lini pertahanan berhasil menggagalkan serangan-serangan lawan, bola itu dialirkan ke lini tengah, bola itu dialirkan ke lini depan, hilang. Seperti itu terus gitu. Jadi siklus permainan timnas Indonesia itu seperti itu. Ketika diserang, bola berhasil direbut, kasih ke tengah, hilang, kasih ke depan, hilang lagi. Akhirnya lini bertahan lagi yang dibombardir sama Irak. Itu beberapa, dan ada juga saya ingin memberikan kredit top 2 bahkan 4 jempol bahkan lebih kepada si Cahaya dari Timur, Yaakob Sayuri, yang permainannya, penampilannya bagi saya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menawan. Dan di sini nih titik kekecewaan saya, dimana sebenarnya saya berharap turun minum itu di babak pertama hasilnya itu 1-1 awalnya ya, karena gol kedua Irak juga sebenarnya terjadi di menit-menit akhir babak pertama kan. Kenapa? Karena agar ada lecutan semangat bagi timnas Indonesia di bench pemain nanti ketika masuk ke lapangan di babak kedua itu kita bisa lebih semangat dan mempunyai motivasi yang lebih untuk bisa comeback, teman-teman. Tapi akhirnya malah 2-1 yang secara psikologi saya yakin itu juga mempengaruhi para pemain timnas Indonesia. Nah, ternyata di babak kedua Asnawi yang ditarik dan digantikan oleh Witan. Saya setuju Asnawi ditarik. Saya setuju karena permainan Asnawi kurang bisa mencerminkan sepak bola modern kalau menurut saya. Asnawi memang sangat luar biasa dengan kekuatannya, dengan akselerasinya, dengan tenaga fisiknya, itu luar biasa banget. Tetapi kalau diajak untuk bermain lebih modern, artinya kelas-kelas Eropa yang lebih tenang kayak permainan Irak, Asnawi seperti agak membutuhkan adaptasi yang lebih lah gitu. Masuklah Witan dan Yaakob yang ditarik ke belakang. Sebenarnya dari segi kontribusi yang saya lihat, Yaakob itu lebih berkontribusi dia sebagai penyerang sayap dibandingkan sebagai pemain sayap yang bertahan atau sebagai wingback. Itu Yaakob lebih lebih berkontribusi lah jika seandainya ditempatkan sebagai lini serang, teman-teman. Tapi pada akhirnya Yaakob justru yang ditarik ke belakang, Witan yang dimasukkan ke depan. Itu saya sedikit agak kecewa. Walaupun ya tetap Coach Sinteyong mempunyai penilaian yang lebih, dan ini artinya bukan berarti saya membenci Coach Sinteyong, enggak, tetapi ini semacam dumelan seorang pecinta sepak bola lah gitu, terutama ini negara kita sendiri kan, timnas Indonesia. Nah, menurut saya sebenarnya yang lebih siap itu di sisi kanan tentu Sandy Walsh. Kita tahu bagaimana Sandy Walsh di Liga Belgia itu dia bukan cuman asal pemain Liga Belgia, bukan, tetapi dia bermain inti, bermain rutin, mendapatkan menit bermain yang sangat banyak dari klubnya. Otomatis permainan dia, otomatis cara dia bermain, pengalaman menit bermainnya itu lebih banyak juga. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara bermain dia di atas lapangan. Sebenarnya Sandy Walsh bagi saya lebih siap lah gitu dibandingkan dengan Asnawi ataupun Yaakob jika ditarik ke belakang. Dan tapi ini juga mungkin kembali kepada apa yang diinginkan oleh Coach Sinteyong, karena bagi saya
Asnawi dan Wolves memang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau Asnawi dan Yakob bisa dibilang cukup sama karena keduanya bermain dengan gaya permainan yang Indonesia banget, tukang lari, tukang kecepatan, sementara Sandy Walsh adalah tipe-tipe permainan Eropa yang lebih mengedepankan permainan tenang, permainan kaki ke kaki, dan bagaimana cara membuka ruang dan passing yang efektif. Itu yang diperlihatkan oleh Sandy Walsh, dan sama juga dengan persaingan di sisi kiri antara Arhan dan Saint Fatinama. Nah, oke, kita terlepas dari itu. Overall, teman-teman, permainan timnas Indonesia saya bilang cukup membaik. Bagi saya, Hernando bermain cukup baik juga untuk serangan yang begitu cukup banyak dari Irak. Segitu udah dibilang lumayan lah bagi saya. Elkan bermain bagus, Jordi dengan ketenangannya, begitu dengan Rizky Ridho, kecuali mungkin catatan jelek saya itu cuma satu. Ini pun bukan jelek, ini tuh hal yang wajar, dimana gol ketiga Irak yang dimana dia kalah duel, ya tahulah pemain Yaman besar gitu kan, siapa yang masukin gol ketiga itu Yemen kalau saya nggak salah, siapa namanya gitu, dan itu memang posturnya tinggi, dan Ridho kalah duel di situ, duel agak sempoyongan, bola pas tepat di kaki dia lagi gitu, di kaki pemain Yaman yang akhirnya terjadi gol. Dan untuk Justin Hubner dan Ivar, saya udah pernah bahas di konten sebelumnya tentang bagaimana posisi Justin di lini tengah. Saya akui kualitas seorang Justin, apalagi bermain di Liga Inggris lah, udah gak bisa kita ragukan lagi. Tetapi jika kita ingin membuat sebuah lini tengah yang kokoh, memang Justin tidak cocok, tidak layak menurut saya. Dia memang harus ada di posisi aslinya sebagai pemain belakang. Cuman mungkin tidak ada pilihan lagi juga bagi Coach Sinteyong gitu. Kalau Ivar udah jelas lah ya. Pilihannya mungkin tinggal Mark Klok sama Ricky Kambuaya, karena Ahmad Irianto nggak ada kan sekarang. Pilihannya cuma itu. Itulah mungkin pertimbangan yang menjadikan Coach Sinteyong akhirnya memutuskan menaruh Justin di tengah, Justin Hubner di tengah bersama Ivar Jena. Justin dalam bertahan bagus, dalam mengalirkan bola kaki ke kaki yang simple bagus, tetapi untuk dia berkreativitas di lini tengah kurang. Jauh dengan Ipal lah ya. Kalau Ipal memang posisi aslinya adalah seorang playmaker. Itu kritikan gitu, Jan. Cuman ya tadi ya pilihannya tadi, kalau Justin harus dikasih di belakang, ya berarti lini tengah Ivar juga kurang ada tandem yang mumpuni gitu buat Ivar. Makanya jawabannya cuma satu, Tom Hay. Tom Hay harus segera masuk ke Indonesia agar Ivar punya tandem yang kuat sehingga Justin bisa lebih fokus di lini belakang gitu kan. Untuk lini serang, Marcelino Ferdinand di luar golnya saya kritik dia karena terlalu banyak pegang bola. Kalau menurut saya terlalu kebiasaan mungkin lah, ini memang karakteristiknya seorang Marcelino Ferdinand. Tetapi di pertandingan sebesar Piala Asia ini, Marcelino harus lebih tahu kapan dia harus mengalirkan bola dan kapan juga dia harus bisa ngegocek gitu. Karena bagi saya sebelum terjadinya gol, banyak momen-momen yang dimana seharusnya Marcelino itu bolanya dikasih, tapi malah dia tekuk, akhirnya dapat bola. Rafa Sturridge, ya kalau lini serang kita butuh bagaimana penyuplainya ya. Tapi untuk sekarang Rafa bisa dibilang hampir sama di pertandingan malam sama Marcelino. Dia terlalu keegoisannya tinggi, walaupun memang striker itu memang butuh banget sisi egoisnya ya. Tetapi malam cukup banyak. Ya, sisanya teman-teman, inilah hasilnya timnas Indonesia melawan Irak. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya kita bertemu dengan Vietnam, kita bisa menang, walaupun ini bisa disebut agak sulit, apalagi di pertandingan terakhir saat melawan Jepang itu sangat sulit juga. Tetapi teman-teman, di balik semua itu, saya cuma ingin mengatakan bahwa jika melihat susunan pemain, apalagi line up 11 pertama yang diturunkan oleh Coach Sinteyong, saya cuma ingin mengatakan dua kata sebenarnya, masa depan. Ini masa depan sepak bola Indonesia yang cerah, jika seandainya ini bagaimana konsistensi pemain timnas dan peraturan yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik dari para pemangku sepak bola juga, terus diteruskan bahkan lebih baik kualitasnya, saya yakin sepak bola Indonesia di beberapa tahun kemudian akan mengalami kemajuan yang pesat. Karena mereka adalah pemain-pemain muda, mungkin minusnya cuma Jordi Amat aja yang udah benar-benar senior, sisanya Yakob dan Asnawi yang nggak tua juga, nggak muda juga, tapi sedang gitu. Sisanya itu benar-benar muda. Benar-benar muda. Justin, Marcelino, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Hernando Ari, ada Rafa Sturridge juga, ada Ivar juga, itu kan luar biasa banget. Itu yang harus kita lihat, tetapkan bahwa ini adalah benih-benih, pondasi-pondasi yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Assalamualaikum.